Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam channel Giamaka Denpasar dalam rangkuman Sekolah Sahabat Pelajaran 9 dengan judul Bagian-bagian yang bertentangan. Puji Tuhan karena ada tanda baca tanda tanya pada akhir dari judul kita. Kalau tidak, maka itu akan menjadi bagian-bagian yang bertentangan. Sebuah statement membenarkan bahwa memang ada bagian-bagian yang bertentangan dengan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini tentang keadaan orang mati. Kita sudah pelajari bahwa keadaan orang mati adalah seperti tidur, bukan jiwa yang langsung naik ke surga. Dan oleh sebab itu kita akan menyelidiki ayat-ayat yang sering digunakan oleh orang-orang membenarkan bahwa ada kebakaran jiwa, bahwa orang mati jiwanya langsung naik ke surga. Oleh sebab itu kita akan pelajari sama-sama karena kita semua dipanggil untuk tetap siaga. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberi pertanggungjawab kepada apa yang kita percayai. Dan akan ada saat-saat di mana orang-orang akan mempertanyakan hal-hal ini kepada kita. Dan puji Tuhan karena pelajaran kita memberikan kita sebuah persiapan. Bila mana pertanyaan-pertanyaan ini datang, kita dapat menjawabnya dengan baik. Dan sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang akan kami pelajari ini. Kami membutuhkan hikmat dan akal budi yang berlipat ganda. Berikanlah kepada kami masing-masing, Roh Kudus Kau curahkan menuntun kami. Dimanapun kami berada menyaksikan pelajaran ini, biarlah Engkau berikan kami pandangan yang terfokus sepenuhnya kepadamu. Dan kiranya pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kami semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai bahwa pelajaran ini mungkin akan cukup panjang daripada pelajaran-pelajaran lainnya, tapi mari kita tetap fokus, dan karena pelajaran ini adalah sangat penting, dan boleh menjadi bekal kita masing-masing nantinya. Dan juga saya ingin membacakan kutipan dari Nyonya White dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 380. Dia mengatakan Kristus sendiri tidak mengesampingkan satu kata pun dari kebenaran, tetapi ia selalu mengucapkannya di dalam kasih. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang pedas, tidak pernah menyusahkan jiwa yang halus itu. Ia tidak mengkritik kelemahan manusia. Terkadang kita tergoda untuk membalas pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang dengan cara yang mungkin cukup arogan, membenarkan diri. Tetapi pelajaran kita kali ini bukan agar kita dapat menghakimi orang lain, tetapi untuk memperkuat keyakinan kita sendiri dan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang dengan ramah dan penuh kasih. Mari kita selalu ingat akan hal ini. Kita masuk ke kasus yang pertama atau ayat-ayat yang pertama. Orang kaya dan Lazarus dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di mana ada orang kaya yang pakaiannya bagus, yang bersukaria dalam kemewahannya, dan ada seorang Lazarus, seorang pengemis yang badannya dipenuhi borok, dia berbaring dekat pintu orang kaya, dia berharap remah-remah dari orang kaya tersebut, tetapi dia malah dijilati oleh anjing. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun juga mati. Tetapi yang satu masuk surga, yang satu bisa dibilang orang kaya masuk ke neraka. Ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru. Orang kaya ini berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Dalam ayat ini, terkesan bahwa orang mati langsung masuk surga, antara masuk surga atau masuk neraka. Dan kita harus tekankan pertama, bahwa ini hanyalah perumpamaan. Banyak kali Alkitab berkata bahwa ini bukan perumpamaan. Karena kata ini, kisah ini dimulai dengan kata ada seseorang. Bukan Yesus memberikan perumpamaan, seperti perumpamaan-perumpamaan pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat dari perumpamaan sebelumnya di Lukas 16 ayat 1, itu juga dimulai dengan kata yang sama. Ada seorang kaya. Jadi itu argumen yang dapat diputuskan bahwa memang benar ini adalah perumpamaan. Nah,
Oleh sebab itu, mari kita lihat kenapa ayat-ayat ini tidak bisa diambil secara harfiah. Pertama, surga dan neraka dalam ayat ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, bukan sebagai perumpamaan, maka surga dan neraka sangat dekat sehingga orang di surga dan di neraka bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, kalau ini benar, maka surga tidak akan menjadi tempat kebahagiaan. Bayangkan ada seorang ibu yang melihat anaknya menderita di neraka. Bukankah surga akan menjadi tempat yang penuh dengan duka cita? Sedangkan Wahyu 21 ayat 4 mengatakan bahwa di sana tidak akan ada lagi duka cita, tangisan, dan rasa sakit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak mungkin seseorang yang dibakar hidup-hidup akan disegarkan oleh hanya jari yang dicelupkan oleh air. Dari tiga hal ini saja, kalau kita menempatkan dalam teori kebakaan jiwa, maka ini tidak masuk akal. Lantas, apa maksud Yesus? Seorang bernama George Ladd, dia bukan orang Advent, tetapi dia mengatakan begini, sebuah perumpamaan yang menggunakan pemikiran Yahudi saat ini dan tidak dimaksudkan untuk mengajarkan apapun tentang keadaan orang mati. Itulah komentar dari seseorang yang bukan Advent ini tentang ayat tadi. Dan benar, Yesus tidak bermaksud mengajarkan tentang keadaan orang mati. Namun pelajaran ini memiliki pelajaran yang sangat penting. Ayat 29-31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi pelajarannya ada, paling tidak ada 3 pelajaran. Yang pertama, menjadi kaya tidak menjamin surga. Yang kedua, nasib abadi ditentukan di kehidupan ini, bukan setelah kematian. Kalau kisah tadi kesannya orang mati masih bisa bertobat, tetapi tidak. Nasib kekekalan kita ditentukan saat ini, bukan setelah kematian. Dan yang ketiga, jika kita tidak percaya diajar oleh kitab suci, maka bahkan untuk melihat orang mati bangkit dari kuburnya tidak akan dapat meyakinkan kita untuk percaya. Dalam perikop sebelumnya, Yesus berbicara tentang keegoisan, tentang keuntungan yang tidak jujur, tentang pelayanan, khususnya penata layanan dalam hal uang. Kemudian dia beralih ke kisah ini. Ini menekankan bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan abadi di surga. Itulah pelajaran yang Yesus tekankan. Ellen White dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 195 mengatakan dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Kristus menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini manusia menentukan nasibnya yang kekal. Selama masa percobaan, karunia Allah dipersembahkan kepada setiap jiwa. Tetapi bila manusia menyia-nyiakan kesempatannya dalam menyenangkan dirinya sendiri, mereka memutuskan dirinya dari kehidupan yang kekal. Tidak ada apa-apa yang diberikan sesudah masa percobaan. Oleh pilihan mereka sendiri, mereka telah menciptakan suatu jurang yang tak dapat dilalui di antara mereka dan Allahnya. Mari kita ingat pelajarannya dan ingat ayat-ayat ini nanti untuk kita bisa menjawab. Jadi tidak sedikit pun Yesus menyinggung tentang keadaan orang mati di sini. Lanjut, yang kedua. Kata-kata Yesus kepada pencuri di salib. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, kita tahu kisahnya semuanya ya. Saat disalib ada pencuri yang bertobat dan Yesus mengatakan hal ini. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat ini paling banyak digunakan untuk membuktikan tentang keabadian jiwa. Hampir semua versi Alkitab menerjemahkan dengan cara yang demikian. Tidak heran karena keabadian jiwa dipercayai oleh mayoritas sarjana Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah itu adalah terjemahan yang paling tepat? Apakah hari itu juga Kristus dan pencuri itu ada di surga? Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ingat,
Yesus mati hari Jumat, dia dibangkitkan hari Minggu. Tidak langsung ke surga. Dan bahkan waktu dia dibangkitkan, dia tidak langsung naik ke surga, bukan? Dia masih tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dia katakan, aku belum pergi kepada Bapa. Lebih lagi, dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Artinya, yang ada di surga, barulah ketika Yesus datang untuk menjemput. Lalu, apa maksud dari Lukas 23 ayat 43? Perlu diketahui bahwa bahasa dan tulisan asli Alkitab tidak memiliki tanda baca yang lengkap. Dan Alkitab diterjemahkan oleh para ahli Alkitab, ya, oleh manusia. Dan mereka lah yang menempatkan tanda baca yang dilihat pas dan tepat. Yang menjadi tanda baca penentu dalam ayat ini adalah tanda baca koma. Kalimat mari makan, koma, ayah, adalah kalimat yang artinya mengajak ayah untuk makan. Tetapi kalau tidak ada tanda baca koma, maka artinya akan berubah. Mari makan ayah, ayo kita makan ayah kita. Berubah total. Sama dengan ayat ini. Lukas 23 ayat 43 dalam terjemahan yang kita sering baca adalah, aku berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Seharusnya demikian terjemahan yang tepat. Aku berkata kepadamu hari ini, koma, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maksud Yesus bukanlah bahwa pencuri itu akan ada di surga hari itu juga. Tapi itu adalah penekanan, sebuah jaminan bahwa terlepas dari dosanya dan sedikitnya waktunya untuk bertobat, tapi karena dia percaya, maka hari itu juga dia diselamatkan. Dan bahwa nanti, tentunya saat Yesus datang kedua kali, dia akan ada bersama dengan Yesus di surga. Jadi itulah inti dan arti dari apa ayat ini sebenarnya. Kita lanjut ke yang ketiga. Pergi dan tinggal bersama Kristus. Ucapan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Apa maksud Rasul Paulus? Apakah maksud Rasul Paulus dia ingin mati, lalu setelah mati dia akan berada di surga dan hidup bersama dengan Kristus langsung? Tidak. Saat Paulus mengatakan mati dan bersama Tuhan, dia tidak memasukkan waktu yang berlalu antara kematian dan kebangkitannya. Tidak ada rentang waktu yang dia tempatkan di sana. Paulus hanya sedang mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan kesusahan di dunia ini dan tinggal bersama Kristus tanpa mengacu pada selang waktunya. Paulus tidak mengharapkan saat mati ia langsung ada di surga. Dia tahu persis dengan pasti bahwa dia tidak akan menerima upahnya sampai kedatangan yang kedua kali. Itu dibuktikan dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Lalu juga dia mengatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Paulus tahu persis bahwa dia hanya akan ke surga kalau dia mati. Saat Yesus datang kedua kali, dia akan dibangkitkan. Dan selama dia mati, itu hanya seperti tidur. Dan dalam sekejap dia akan bangun. Inilah yang Rasul Paulus ingin coba katakan. Jadi kenapa Paulus lebih milih untuk mati daripada hidup? Karena kalau dia mati, dia akan beristirahat dari setiap masalahnya, tanpa perlu menderita lagi. Dia akan tidur, dan hal berikutnya yang dia tahu dan lihat adalah Yesus datang kedua kali. Dia dibangkitkan, menerima hidup kekal bersama dengan Kristus.
Baik, kita lanjut ke yang keempat. Kristus berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Kita baca dari ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat ini tidak akan menjadi alkitabiah kalau diterjemahkan secara harfiah. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat setelah kematian, bukan? Lalu untuk apa Yesus berkhotbah kepada roh-roh orang mati, seakan-akan mereka bisa bertobat? Mari kita lihat sedikit bahasa aslinya terlebih dahulu. Roh-roh yang digunakan dalam ayat ini dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Ini mengacu bukan pada roh orang mati ya. Ini mengacu pada roh orang-orang yang hidup. Ini menggambarkan orang-orang yang hidup yang dapat mendengar dan menerima undangan keselamatan. Dan kata dalam penjara bukanlah juga penjara secara harfiah, tetapi ini adalah penjara dosa seperti yang ditulis dalam kitab Roma. Jadi arti sebenarnya kata ini adalah Kristus melalui Roh Kudus pada zaman Nuh memberitakan Injil melalui Nuh kepada orang-orang yang masih ada dalam penjara dosa. Orang-orang yang bebal, yang tidak mau menerima panggilan keselamatan untuk masuk ke dalam bahtera. Dan itu menjadikan Nuh sebagai pemberita kebenaran bagi orang-orang sezamannya. Artinya ayat-ayat Petrus ditulis dalam konteks tentang apa artinya menjadi setia. Tentang kesetiaan yang Nuh miliki. Bukan tentang keadaan orang mati. Kita lanjut ke yang terakhir. Jiwa-jiwa di bawah mezbah. Wahyu 6 ayat 9-11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jiwa-jiwa di bawah mezbah yang meminta pembalasan dendam. Apakah jiwa para martir ini benar-benar menangis di bawah mezbah? Perlu kita ingat bahwa isi kitab Wahyu banyak mengandung simbol. Ini adalah kitab simbolis, penuh dengan simbol-simbol. Tidak semua dapat kita artikan secara harfiah. Contohnya, binatang-binatang yang keluar dari air, dari bumi. Binatang-binatang yang aneh-aneh ya bentuknya. Binatang-binatang yang disebutkan ini bukanlah monster-monster yang benar-benar akan muncul di bumi nanti. Tapi itu menggambarkan sebuah kekuasaan dan kerajaan-kerajaan, pemerintahan-pemerintahan. Sama juga dengan jiwa-jiwa martir di bawah mezbah. Konteksnya dalam ayat ini adalah tentang meterai-meterai. Kalau kita ambil ini secara harfiah, maka apakah benar-benar ada kuda putih, merah padam, hitam, dan hijau kuning yang akan muncul seperti yang tertulis dalam Meterai 1, 2, 3, dan 4? Tentu tidak. Itu semua adalah simbolis. Jadi jiwa itu pun juga simbolis. Karena kalau tidak, maka para martir ini sudah dari surga, bukan? Kalau kita pahami dengan seperti itu, kalau mereka sudah di surga dan meminta pembalasan dendam, maka artinya mereka tidak bahagia saat mereka ada di surga, bukan? Keinginan untuk membalas dendam itu menyengsarakan diri sendiri, bukan? SDA Bible Commentary. Bible Commentary Advent mengatakan tidak ada kuda putih, merah, hitam, atau pucat di sana dengan penunggangnya yang siap berperang. Yesus juga tidak muncul di sana dalam bentuk anak domba dengan luka pisau yang berdarah. Keempat binatang itu tidak mewakili makhluk bersayap yang sebenarnya dari ciri-ciri binatang yang dicatat. Demikian juga tidak ada jiwa yang terbaring di dasar mezbah di surga. Seluruh adegan itu adalah penyataan, gambaran, dan simbolis. George Ladd tadi, seorang yang bukan Advent, juga mengatakan mezbah jelas merupakan mezbah pengorbanan tempat darah korban dicurahkan. Fakta bahwa Yohanes melihat jiwa-jiwa para martir di bawah mezbah tidak ada hubungannya dengan keadaan orang mati atau situasi mereka dalam keadaan hampir mati. Itu hanyalah cara yang jelas untuk menggambarkan fakta bahwa mereka telah menjadi martir atas nama Tuhan mereka.
Saudara-saudara, ini bukan tentang keadaan orang mati. Tetapi ada sebuah pelajaran indah yang bisa kita dapatkan dari para martir ini. Nyonya White dalam Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 213 mengatakan, ketika orang-orang Kristen mula-mula diasingkan ke pegunungan dan gurun-gurun, ketika ditinggalkan di penjara-penjara bawah tanah untuk mati kelaparan, kedinginan dan siksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka, mereka bersuka cita karena dianggap layak menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke dalam masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang mereka lalui haruslah menjadi semangat bagi kita. Itulah pelajarannya, bukan tentang keadaan orang mati. Demikianlah 5 ayat-ayat yang sering dianggap bertentangan dengan keadaan orang mati yang seperti tidur. Seakan-akan membenarkan bahwa orang mati itu langsung naik ke surga, jiwanya. Dan dalam menjawab ayat-ayat ini, seperti tadi, kita harus memiliki dasar terlebih dahulu. Dasar dalam bentuk apa? Kita harus gunakan dan selalu mengingat, mengumpulkan dasar ayat-ayat dan bukti-bukti kebenaran yang kita miliki, yang sudah kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran kemarin, bahwa orang mati itu sama dengan tidur, dan tidak ada keabadian jiwa, itu haruslah menjadi dasar kita terlebih dahulu. Dan dengan dasar ini, barulah kita selidiki ayat-ayat yang tadi, yang susah-susah tadi. Kita selidiki dalam perspektif bahwa tidur itu sama dengan mati. Maka kita akan dapat melihat kebenarannya. Ayat-ayatnya sangat mendukung. Sekali lagi, pelajaran ini untuk menguatkan kita masing-masing dalam kepercayaan kita, dan untuk menolong kita untuk menjawab dengan ramah dan penuh kasih kepada saudara-saudara kita yang menanyakan akan hal-hal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran yang telah Engkau sampaikan, yang menguatkan dan meneguhkan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami selalu siap siaga, selalu sedia, bila mana ada pertanyaan yang datang, kami boleh menjawabnya, dan berikan kami hikmat akal budi. Roh Kudus saja yang bekerja, bukan kami. Karena kami tidak punya kuasa untuk meyakinkan orang, hanya Engkau saja ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh menyampaikannya dengan ramah, sesuai dengan tuntunan-Mu saja, agar kebenaran tersampaikan. Karena inti dari semuanya adalah bahwa kami semua ya Tuhan harus selamat. Kami semua harus diselamatkan. Kami harus berada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan rangkuman Sekolah Sahabat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa pada rangkuman Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-10. Tuhan memberkati.